يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'abid wa tanfariju bihi al-kuraba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min 'amalin la yurfa', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'u min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Ingkang harapnya bil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita akan beliau mata'an Allah betul hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita kepada surat Quraisy yang diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah, berisikan 4 ayat. Ya, surat diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li-ilafi Quraisy. Li karena ilaf, kebiasaan Quraisy, kaum Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Hebat benar ini kebiasaan orang-orang Quraisy, sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Memang apa sih kebiasaannya orang-orang Quraisy? Ilafihim, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy, rihlat asyita, melakukan perjalanan rihlah, perjalanan dagang, asyita di musim dingin, wasayif, dan melakukan perjalanan dagang di musim panas. Kaum Quraisy adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisy diambil dari kakek Nabi Muhammad yang bernama Fihr, yang julukannya adalah Quraisy. Nasab Nabi Muhammad yang seharusnya kita hafal siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Fihr bin Malik bin Nawar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Mizan bin Ma'ad bin Adnan, nyambung terus sampai Nabi Ismail alaihissalam, putra dari istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, yang melahirkan putranya bernama Ismail, dan dibawa dari Palestina menuju Mekah dan ditinggalkan Siti Sarah dan Nabi Ismail di lembah Mekah. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, penuhilah rezeki mereka dengan buah-buahan yang terus-menerus ada. Hingga saat ini di kota Makkah selalu ada buah-buahan, bahkan buah yang bukan musimnya, bahkan buah yang pohonnya tidak pernah tumbuh di kota Makkah, tapi buah-buahannya ada di kota Makkah. Itu berkah doa Nabi Ibrahim. Allah munculkan air Zam-Zam, dan begitulah negeri Makkah menjadi negeri yang subur. Nah, keturunan dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Fihr. Ya. Maka keturunan inilah yang disebut sebagai kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu adalah satu kaum yang hidup di zaman di mana jauh dari para nabi dan rasul, sehingga hampir 570 tahun nggak ada nabi, nggak ada rasul, nggak ada messenger of God. Hampir 600 tahun kosong, nggak ada nabi, nggak ada roh. Dan keyakinan kita, selama kosong dari para nabi dan rasul dan belum sampai dakwah
tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka kapan mereka meninggal langsung menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan menyiksa sekelompok kaum sampai kami utus kepada kaum tersebut seorang utusan. Jadi ketika di zaman-zaman itu nggak ada utusan Allah, berarti kapan mereka itu meninggal langsung masuk surga. Seperti pendeta Yahudi, ini sudah komplit sudah. Pendeta Yahudi namanya Bukhairah, ketemu Nabi Muhammad umur 12 tahun. Pendeta Bukhairah ngomong, "Aku tahu kau Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Yahudi, An-Nabil Muntazar, Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka seandainya Nabi Muhammad kecil, seandainya Allah panjangkan umurku Bukhairah hingga usia di mana Allah mengangkatmu menjadi seorang Nabi dan Rasul, pastilah aku Bukhairah menjadi orang yang pertama beriman denganmu dan akan selalu membela dakwahmu." Tapi setelah Nabi Muhammad kembali ke Mekah, pendeta Bukhairah wafat, dan ketika wafat langsung masuk dalam surga. Begitu juga orang tua Nabi, Sayyid Abdullah ayah Nabi yang meninggal di waktu kecil. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim antara ibunda Nabi Aminah binti Wahab Az-Zuhri Al-Marudiyah yang wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Ya, mereka meninggal langsung masuk surga. Atau Abdul Muttalib, kakek Nabi, yang saat itu meninggal ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, meninggal langsung masuk surga. Kenapa? Karena mereka bukan mukallaf, mereka ahlul fatrah, orang-orang suci yang hidup di zaman kekosongan dari para nabi dan rasul, sehingga kapan mereka meninggal, mereka langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dulu orang-orang Quraisy itu punya satu kebiasaan. Apa kebiasaannya orang-orang Quraisy? Dagang. Makanya kerjaan paling berkah itu dagang. Ya, dagang barang sendiri. Kalau dagang barangnya orang, maka harus sesuai dengan amanat. Kecuali engkau dikatakan, silakan, ini air mineral punya saya nitip kepada engkau, silakan engkau jual kepada siapapun itu, dan yang penting balik ke saya harganya Rp1.000. Engkau jual lebih, ambillah. Ini orang jualnya 1.500, maka udah diomongin, yang jual lah, yang penting saya dapat Rp1.000 dari hasil air mineral ini. Maka kalau kau jual lebih, ambillah. Dia jual 1.500, itu namanya dagang. Dia dapat 500 sebagai jasa dia memperdagangkan barang orang, dan saya sebagai pemilik modal, pemilik barang pun untung, karena barang saya tanpa saya marketingin, tahu-tahu udah laku dengan dititipin ke orang. Maka boleh ngambil untung kalau yang punya barang ngomong sisanya ambillah. Kecuali yang punya barang ngomong gini, nih kamu jual 1.000, udah jangan kamu naikin harganya, pokoknya jual 1.000, nanti kamu dapat 2,5% dari saya. Kamu dapat 2,5% dari saya. Yang penting kamu jual 1.000 ya. Dia jualnya 1.200, maka 200-nya harus balik ke yang punya barang. Paham nggak? Kalau udah dipesenin, jangan jual di atas 1.000 biar cepat laku. Ya, maka harus dibalikin. Nanti dia dapat 2,5%. Ini orang lain yang gak dapat upah bulanan. Kalau engkau bawahan, yang engkau disuruh atasan dalam sebuah perusahaan dapat uang gaji bulanan, maka engkau harus membela bosmu, dan engkau tidak boleh mengambil sepeser pun karena udah digaji tiap bulan. Paham gak? Ini dagangnya barang orang. Kalau dagang barang sendiri terserah, mau kau jual 5.000, mau kau jual 10.000, terserah. Pekerjaan maka penduduk Mekah dan Madinah itu dagang. Di Mekah itu dagang sama gembala kambing, di Madinah itu perkebunan dan pertanian gandum, anggur, kurma. Begitu. Maka 3 pekerjaan paling berkah, untungnya paling banyak: berkebun sama bertani, beternak sama berdagang. Zaman sekarang kerjaan macam-macam. Ya. Maka kebiasaan orang-orang Quraisy itu, mereka itu berdagang. Dulu Saudi itu namanya dalam peta kuno Tihama, tanah Tihama. Sekarang nggak ada Tihama, adanya Mekah, Madinah, Jeddah, Taif. Itu di tengah, negeri Tihama. Nah, utara itu di atas. Jangan utara dulu, ini dulu barat.
Baratnya Saudi apa? Nyebrang laut. Apa? Di situ ada benua Afrika. Ada Nigeria, Benin, Aljazair. Paling atasnya adalah Egypt, Alexandria, Mesir kuno. Tuh, itu adanya di barat Saudi. Di timur Saudi adalah kerajaan Persia. Betul ya, timur ya? Ya. Timur Saudi kerajaan Persia. Negara Iran, Irak Baghdad. Kemudian negara yang diakhiri dengan kata-kata tan, mulai dari Hindustan yang sekarang menjadi India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, satu lagi apa? Turkmenistan. 8 negara yang diakhiri tan. Dulunya ini wilayah kerajaan Persia. Seluas itu loh Persia. Itu adanya di timur Saudi. Di utara Saudi ada negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang dalam peta internasional udah nggak ada. Adanya 4 negara, yaitu Urdun atau Jordan atau kita kenal Yordania, kemudian Lebanon, Syria, dan Palestina. Dulu satu kesatuan namanya negeri Syam, adanya di utara Saudi. Di selatannya Saudi itu sekarang negeri Yaman. Ya padang pasir, ya padang bebatuan. Orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Dagang. Tapi jauh-jauh dagangnya kemana? Ke luar negeri. Kemana? Rihlat asyita, mereka melakukan perjalanan asyita. Apa asyita itu hujan. Maksudnya hujan musim dingin. Mereka melakukan perjalanan musim dingin turun ke selatan. Ilal Yaman, turun ke selatan Yaman. Makanya kenapa kami jelaskan tentang kuno tadi agar kebayang. Mereka dagang kemana? Jalurnya ke bawah, dari Saudi di tengah turun ke bawah ke Yaman. Kenapa? Padang pasir, Sahara, savana ini padang rumput, sabana padang salju. Ini Sahara, padang pasir coklat, panas, pasirnya panas. Maka mereka itu bayangin melakukan perjalanan dagang itu malam hari, di bawah sinar rembulan, bukan di bawah sinar matahari. Mereka mulai berangkat itu setelah terbenamnya matahari, karena belum ada sholat maghrib, sholat isya ya. Nabi Muhammad aja sholat maghrib, sholat isyanya nanti pulang Isra Mi'raj di usia 52 tahun. Ya. Jadi apa, orang Arab saat itu terbenam matahari, mereka baru mulai perjalanan. Terus semalaman sampai terbit matahari di pagi, mereka istirahat, mereka buat tenda. Kalau nyari satu tempat teduh nggak ketemu, mereka buat tenda. Di dalam tenda itulah kepala otaknya masuk setengah, badannya di luar, dan orangnya tinggal di dalamnya. Istirahat mereka pagi, siang, sore istirahat karena matahari. Tidur mereka. Nanti terbenam matahari mulai jalan lagi rombongan kafilah onta Arab tadi begitu. Itu pun dilakukan di musim dingin. Gimana mau lewat ke Yaman? Udah di musim panas, di siang hari, nggak masuk itu. Ya, jadi di musim dingin, di malam hari mereka baru turun. Itu pun pasir yang mereka lalui rasanya masih hangat, gara-gara dijemur tadi siang. Oh itu, untung hangat bukan panas ya. Kalau di Cirebon tuh ada namanya kerupuk melarat, yang gorengnya nggak pakai minyak, pakai pasir. Seandainya kau bawa kerupuk melarat yang matang, dilempar di padang pasir, matang gitu langsung. Jadi malam-malam mereka jalan di musim dingin turun ke Yaman, ke selatan. Kapan di musim panas mereka naik ke negeri Syam. Musim panas di negeri Syam lewatnya tetap malam-malam rombongan kafilah onta Arab. Kalau sekarang tuh rombongan kafilah onta Arab kebayangnya apa? Rombongan gerbong kereta begitu loh. Ya, rombongan kafilah onta Arab. Ngikut, ontanya saling ngikut ya. Nanti yang paling depan ini grup, kalau sekarang grup hadung begitu ya. Bagian yang nyanyiin onta-ontanya biar onta-ontanya terlena. Onta itu kapan dengar musik, mereka semangat jalannya. Dan mereka itu berjalan ke arah musik itu ditabuhkan. Makanya yang nyanyi bagiannya rombongan onta paling depan. Ya. Yang nyanyi ini, ya, yang bertabuh ini, itu siapa? Orang paling depan. Kalau capek, mereka gantian.
Onta ngerasanya ini main musik terus, padahal orangnya udah ganti-ganti. Pas tempat istirahat, ya, karena sudah mulai mataharinya itu terbit, maka mereka istirahat di subuh hari itu, mereka menyiapkan dan lain sebagainya. Onta tadi tidak lagi mendengarkan musik, maka baru terasa capeknya. Berapa banyak onta yang melakukan perjalanan terlena dengan alunan musik, sehingga ketika musik tadi berhenti, mereka baru merasa capek, dan ada beberapa onta yang meninggal. Onta tuh meninggalnya gara-gara kecapean jalan, bukan gara-gara kehausan. Mereka punuk onta, ada onta berpunuk satu, ada onta berpunuk dua. Tergantung gurunnya gurun Saudi atau gurunnya gurun Cina. Ya, ada yang punuk satu, ada yang punuk dua. Dia ngambil air sebanyak-banyaknya. Ya, setelah itu dia proses menjadi lemak, dan dari lemak di punuk onta itulah dia mendapatkan asupan daripada makanan selama perjalanan melewati padang Sahara tanpa minum dan apapun juga. Jadi mereka harus betul-betul ada momen istirahat. Jangan onta itu dia kendarai terus, ya, bisa meninggal nanti onta itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, perjalanan yang panjang. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai perjalanan yang panjang, as-safar qit'atun minal adab. Berpergian itu sebagian daripada adab dan siksaan. Namanya orang jalan-jalan kecapean, kan begitu. Apalagi kebayang pakai onta, kita aja yang pakai mobil ber-AC, turun bandara, naik pesawat, naik kereta kecapean, apalagi di zaman Nabi. Banyak bagi orang untuk itu, bagi musafir itu banyak diberikan diskon ibadah. Mulai boleh sholatnya di jamak, sholatnya boleh dikosor. Ya, ini kalau pada ke Jakarta pada di jamak nggak sholatnya. Beb, saya mah mendingan sholatnya di waktunya, daripada dikosor nggak. Beb, saya mah mending sholat zuhur 4 rakaat. Jangan. Allah senang kalau diskon ibadahnya digunakan oleh hambanya. Mana yang lebih baik? Sholat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat? Kalau lagi musafir di rest area lebih baik 2 rakaat. Beb, saya tuh agak kurang serpit kalau sholat biasa zuhur kok biasa 4 rakaat, tiba-tiba 2 kayaknya kurang sah begitu sholatnya. Jadi jangan, harus 2 rakaat. Digunakan diskonnya tadi, dan boleh dijamak dengan jamak takdim atau jamak akhir. Jamak takdim di awal waktu. Ya, mana yang lebih afdal? Sholat duluan di awal waktu sehingga asarnya sudah tenang, atau zuhurnya ditinggalkan niat menjamak akhir, nanti sholatnya sekalian asar? Mana yang lebih bagus dan lebih baik? Kira-kira lebih enaknya gimana? Sholatnya ditakdim atau ditakhir? Terserah, pilihan terserah kita. Bapak-bapaknya nggak wajib lagi sholat Jumat, ya, kalau di perjalanan. Kemudian kalau lagi puasa Ramadan boleh dibatalin. Makanya hati-hati yang amal ma'ruf nahi munkar, jangan merobohkan warung-warung di siang hari. Kenapa? Takut yang makan di dalam warung adalah orang Jakarta lagi musafir, makan di warteg Cirebon. Datang bapak-bapak ini, ya, bubar padahal dia boleh makan. Orang Islam pakai peci, ustaz kok makan? Ya kan boleh makan kalau musafir, jelas ya. Apalagi di situ ada ibu hamil, ibu menyusui, ya, wanita haid yang nggak boleh puasa, wanita nifas, siapa lagi misalnya? Ada orang tua yang sudah nggak kuat puasa, ada anak kecil yang belum wajib puasa, ya, ada siapa lagi? Ada orang gila yang tetap dia orang gila nggak wajib puasa, orang sakit dengan sakit parah dengan sesuai syaratnya juga boleh makan. Ya, siapa lagi yang boleh makan? Kalau lupa jelas dia bukan boleh lagi. Ada orang lupa makan, ingatin apa jangan? Ingatin apa jangan? Jangan, dia makan dulu, mumpung lupa. Udah makan, nambah lagi, ingatin apa jangan? Dia mumpung lupa, nggak mungkin dia ini nentang Allah, nggak mungkin, pasti lupa nih. Si bapak nih pasti lupa, udah makan 2 piring, dia minum es teh 2 mangkok, 2 teko gitu. Dia, nanti sudah tenang lagi istirahat ditanya, bapak nggak puasa? Oh iya lupa, sudah enak udah kenyang ya. Jangan lagi tengah-tengah makan, ya, lagi kesel begitu tiba-tiba diingetin, bingung antara ditelan atau dilempeng gitu kan. Ingetin orang yang lupa puasa hukumnya sunnah, nggak wajib, pun ngingetinnya harus pakai adab.
Udah ya, perasan tentang ini sudah di kajian menjelang Ramadan kemarin tentang 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh membatalkan puasanya. Ya, jadi itu musafir tuh kerjakan diskon-diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk ke daerah yang nggak ada air boleh tayamum, ya. Dan masih banyak lagi yang bisa digunakan fasilitas bagi orang musafir yang dianggap oleh syariat Islam dalam keadaan sangat capek tadi. Nah, rombongan kafilah Arab ini berjalan ke negeri Yaman. Mereka menjual barang dagangan tadi dan kembali membawa untung berupa uang dinar emas dan dirham perak. Wasoif, dan di musim panas mereka naik ke arah utara, negeri ke Syria ya, ke arah Palestina sana. Mereka dagang di sana karena di negeri Syam itu banyak pembeli konsumennya itu adalah daripada tentara-tentara atau pembesar daripada pemerintahan Romawi Timur Bizantium. Jangan heran kalau ada orang Arab perang melawan Romawi. Romawinya ini bukan Romawi Barat. Romawi kerajaannya dua. Ada Romawi Barat, kemudian dia harus nyebrang dulu ada Yunani. Habis Yunani ada Konstantinopel yang sekarang ada di negara Turki. Ada bangunan namanya Hagia Sophia. Kadang jadi masjid, kadang jadi museum, kadang jadi gereja. Hagia Sophia di Konstantinopel, pusat daripada pemerintahan kerajaan Romawi Timur Bizantium julukannya. Nah, itu adanya di negeri Arab, Turki. Turki ini di atasnya negeri Syam, Turki. Ya. Bukan Romawi Barat yang harus nyebrang Yunani dulu, yang ada di dalam negara. Negara Italia, ibu kotanya Roma, di dalam Roma ada negara ini namanya Vatikan, pusat agama kekristenan. Itu Romawi Barat. Romawi Barat kepalanya punya kekuasaan di Romawi Timur. Nah, kalau perang Romawi dengan orang Arab, yang perang itu antara Bizantium dengan pasukan Arab, bukan Romawi yang ada di Italia sana, kejauhan mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kebiasaan mereka dagang. Kenapa sih orang Arab tuh dagangnya jauh-jauh ke Yaman sama ke Syam? Mereka itu sekalian mempromosikan rumahnya Allah namanya Ka'bah. Jadi mereka tuh bangga dengan Ka'bah. Kapan mereka dagang, mereka tuh sambil cerita tentang Ka'bah, ada bangunan suci yang selalu dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Umroh haji bukan syariat Nabi Muhammad lah ya. Umroh haji itu udah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Mereka terbiasa berkunjung. Orang-orang Lebanon, ya orang-orang daripada Irak, mereka datang ke mana? Ke Ka'bah, mereka biasa datang. Nah, sambil dagang mereka promosiin tentang bangunan suci Ka'bah ini. Sehingga hal itu menarik minat daripada para konsumen. Mereka beri barangnya, kemudian mereka nanti akan berkunjung ke Mekah juga, mereka penasaran dan lain sebagainya. Maka dagangnya orang Quraisy yang sangat jauh itu dalam rangka sekarang itu namanya bahasa kerennya marketing, promosiin rumah Allah begitu. Jadi dengan landasan rumah Allah ini, dagangan mereka itu cepat laris begitu. Maka kata Nabi Muhammad, kalau kalian gak mau beriman kepada Allah Tuhan pemilik Ka'bah dan hanya menyembah Allah Tuhan yang satu, jangan kalian sekutukan dengan Allah. Karena kau gak percaya dengan Nabi Muhammad yang ada dari golongan kamu, maka masuklah ke dalam agama Islam dengan dalih engkau beribadah kepada Allah sebab Allah yang memberikan kamu makan, Allah yang memberikan kamu rasa aman. Karena tiap dagangnya orang Quraisy itu membawa backingan, ya, apa? Rumah Allah, rumah Allah. Maka ibadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah karena hal tersebut. Jelas atau tidak ini? Orang-orang Arab Quraisy itu, mereka itu politeis. Teis Tuhan, poli banyak. Ada Tuhan dari kayu, ada Tuhan dari batu, ada Tuhan dari besi, ada dari adonan roti. Jadi kapan mereka tuh iseng, kapan mau makan, dia bikin roti, adonannya dibentuk berhala dulu. Nanti berhalanya udah matang disembah, udah matang dimakan, dipotel, tangannya dipotel, kakinya dipotel, sampai habis tuh Tuhan. Ya, itu sampai Sayyidina Umar tuh waktu di zaman kejayaan Islam ngangkat, nginget-nginget cerita tentang betapa jahiliyahnya mereka dulu.
Nyembah Tuhan dibuat pakai tangan, udah itu disembah, udah itu dimakan. Ketawa ngakak Sayyidina Umar ya. Jadi Tuhan mereka ada 360 Tuhan. Ya kalau setahun itu 365 hari atau setahun itu 366 hari, tahun kabisa, maka kayak mereka tuh tiap hari ganti Tuhan begitu. Bersamaan mereka percaya Tuhan Ka'bah adalah Tuhan Allah. Maka saat itu Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nama baik rumah Allah yang ada di Mekah dari zaman Nabi Ibrahim itu, mereka pun gampang dagang. Dengan dagang mereka bawa uang dinar, dirham, emas, perak. Kemudian mereka mendapat makanan dengan uang dinar emas itu, dan menjadikan mereka aman dari beberapa hal yang nanti akan disebutkan. Faliya'budu, maka sembahlah oleh kalian Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah. Maksudnya sembahlah Tuhan Allah ini, pemilik Ka'bah ini, Rabb hadzal bait, dan jangan menyekutukan Allah. Alladzi at'amahu min ju', yang mana Allah telah memberikan kalian makanan dan menghilangkan kalian dari rasa lapar, wa amanahu min khauf, dan Allah telah memberikan mereka kaum Quraisy rasa aman min khauf, daripada ketakutan. Pernah suatu hari Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, mereka ini merasakan lapar seperti yang dirasakan oleh penduduk Palestina di negeri Adnan, tanah yang dijanjikan pada saat hidupnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf tuh kemarau 7 tahun, ya, ladang habis semua kecuali gandum yang ada di Mesir, yang mana Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja bahwasanya akan datang 7 kemarau. Di musim kemarau itulah tanamlah 7 tahun, akan datang 7 tahun kemarau, yang 7 tahun sebelumnya engkau hendaknya banyak tanam. Dari banyak tanam itu semua hasilnya masukkan ke lumbung, kecuali sedikit yang kau konsumsi. Datang tahun kemarau, maka makanlah apa yang ada di lumbung, kecuali sisakan sedikit untuk ditabur dan dijadikan benih lagi. Sehingga datang 7 tahun berikutnya masa subur lagi, di mana engkau menanam dari sisa benih-benih tadi dan tumbuh subur. 21 tahun ke depan yang diramal oleh mimpi Nabi Yusuf terhadap raja yang memerintah saat itu, mengakibatkan Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dari penjara setelah sebelumnya difitnah oleh Zulaikha, dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan kerajaan Mesir. Saudara-saudaranya yang dulu mendorong ke dalam sumur itu kelaparan di Palestina sana. Dengar kabar kalau di Mesir tetap subur, tetap aman. Kenapa? Udah ada persediaan lambung untuk 7 tahun ke depan. Maka mereka berbondong-bondong datang untuk mendapatkan beberapa kail takaran daripada gandum tersebut. Panjanglah ceritanya. Nabi Muhammad doa, ya Allah, ini kaum Quraisy tidak sadar-sadar. Maka ya Allah, bertimpakanlah kepada kaum Quraisy ini kemarau seperti yang kau timpakan di zaman Nabi Yakub alaihissalam. Maka turunlah kemarau yang panjang sampai mereka pada kelaparan, bingung. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata mereka, doalah kepada Tuhanmu Allah agar kami selamat dari musim kemarau ini. Kami tidak sanggup, kami janji kami akan beriman. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sehingga mereka terbebas daripada rasa lapar. Maka kata Nabi Muhammad, ayo mana imanmu? Faliya'budu Rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Maka kata Nabi Muhammad, ayo sembah Tuhan Allah ini, jangan kau sekutukan dengan yang lain. Berimanlah kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah, karena Allah telah memberikan kamu makanan di saat engkau lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.